Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan atau pembacaan asbabun nuzul ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan pembacaan atau pembahasan ayat Al-Quran ini memberikan pengetahuan buat kita semuanya bagaimana sebab-sebab turunnya Al-Quran. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pada surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 163 sampai 164. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتشريف الرياح السحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون, yang artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan atau muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati, dan Dia terbarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Asbabun nuzul ayat ini yaitu Sa'id ibnu Mansur di dalam sunannya, Al-Farabi di dalam tafsirnya, dan Al-Baihaqi di dalam Syu'ubul Iman bersumber dari Abid Duha meriwayatkan bahwa ketika turun ayat 163, kaum musyrikin kaget dan bertanya-tanya, apakah benar Tuhan itu tunggal? Jika benar demikian, berikanlah kepada kami bukti-buktinya. Maka turunlah ayat berikutnya, yaitu ayat 164, yang menegaskan bahwa adanya bukti-bukti keesaan Tuhan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim Abusi Syaikh di dalam kitab Al-Izma yang bersumber dari Atha bahwa setelah turun ayat 163 kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, kafir Quraisy di Mekah bertanya, bagaimana Tuhan yang Esa dapat mendengar manusia yang banyak? Bagaimana Tuhan yang Maha Esa tersebut dapat mendengar manusia yang banyak, katanya. Atas pertanyaan itu turunlah ayat berikutnya, yaitu ayat 164 sebagai jawabannya.
bersumber dari Ibnu Abbas, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Mardawai meriwayatkan bahwa kaum Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berdoalah kepada Allah agar ia menjadikan Safa ini gunung emas sehingga kita dapat memperkuat diri melawan musuh. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dengan surat Al-Maidah ayat 115 untuk menyanggupi permintaan mereka, dengan syarat apabila mereka kufur setelah permintaan mereka terpenuhi, Allah akan memberikan siksaan yang belum pernah diberikan kepada kaum yang di alam ini. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, wahai Tuhanku, biarkanlah aku dengan kaumku, aku akan mengajak mereka secara bertahap. Maka turunlah ayat 164. Dengan turunnya ayat tersebut, Allah menjelaskan mengapa mereka meminta Safa dijadikan emas, padahal mereka mengetahui banyak ayat-ayat atau tanda-tanda yang luar biasa daripada itu. Jadi dengan kejadian ini maka turunlah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai mimma fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tashrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Kita lanjutkan kepada ayat 170. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami yang melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk. Asbabul nuzul pada ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Sa'id atau Ikrimah bersumber dari Ibnu Abbas bahwa turunnya ayat 170 ini berkaitan dengan ajakan Rasulullah SAW kepada kaum Yahudi untuk masuk Islam, memberikan kabar gembira dan memperingatkan mereka akan siksaan dan azab Allah. Rafi' ibnu Huraimallah dan Malik ibnu Auf dari kaum Yahudi menjawab ajakan ini dengan berkata, hai Muhammad, kami akan mengikuti jejak nenek moyang kami karena mereka lebih pintar dan lebih baik daripada kami. Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hanya mengikuti jejak nenek moyang mereka. Selanjutnya kita akan bacakan ayat 177. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birru an Demikianlah pembacaan atau pembahasan asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya daripada ayat-ayat Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 163 sampai ayat 164 dan ditambah dengan ayat 170.
Semoga apa yang kami sampaikan memberikan pengetahuan buat kita semuanya, agar supaya kita bisa lebih mendalami lagi, lebih mentadabburi lagi kepada Al-Quran ini, sehingga kita memiliki pengetahuan yang luas ya terhadap Al-Quran ini, dan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi kita semua dalam mempelajari Al-Quran ini. Semoga Allah memberikan rahmat buat kita semuanya dan memberikan petunjuk kepada kita semuanya, agar supaya kita istiqomah dalam mempelajari, dalam mentadabburi Al-Quran ini. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.